dicontoh atau mencontoh. Hidup itu berbicara tentang ditiru atau meniru, menjadi model atau menjadi peniru, kan begitu. Dan ini berlaku dalam segala hal, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif, hal yang baik maupun hal yang jahat, hal yang benar maupun hal yang salah. Dan saya mau berkata, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Ada yang jadi model, ada yang menjadi peniru. Tuhan banyak pengikutnya, termasuk kita. Amin. Coba pengikut Tuhan katakan amin. Oh, luar biasa. Tapi jangan salah, iblis juga banyak pengikutnya, bukan? Oh iya, ada peniru-penirunya bahkan. Dan masih ada juga yang main dua kaki, main kanan dan main kiri. Ada kan? Ikut Tuhan, ikut. Pernah ketemu yang kayak gitu? Hari Minggu ikut Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Senin sampai Sabtu, aku yang besar. Loh, bisa kan saudara? Artinya apa saudara? Hidup itu selalu berbicara tentang ada yang menjadi model, ada yang menjadi peniru. Beberapa bulan yang lalu di Jakarta, saya percaya saudara di Surabaya juga mungkin ada yang mengetahui, ada kehebohan besar di Surabaya, di Jakarta, yaitu yang namanya Citayam Fashion Week. Pernah dengar itu? CFW. Apa sih itu Pak? Ada sekelompok anak-anak remaja awalnya yang melakukan peragaan busana, melenggak-lenggok bagaikan model, tapi bukan di catwalk, tapi di zebra cross, tempat penyeberangan. Masih ingat itu? Ya. Waktu itu dimulai, saudaraku, wah jalan Duku atas itu penuh, ya, di Jalan Jenderal Sudirman, karena kejadiannya ada di Duku bawah. Wih, ramai. Dari segelintir anak-anak, akhirnya masyarakat mulai datang. Dan terakhir saudaraku sampai artis-artis, foto model, peragawan-peragawati, kelas-kelas nasional ikut juga di sana saudaraku, memperagakan busananya, melenggak-lenggok di zebra cross. Dan ini bikin pusing semua orang karena semuanya nonton. Akhirnya gubernur datang, Kapolda datang, karena semuanya menjadi kacau saudaraku. Ini bicara apa sebetulnya? Anak-anak remaja ini sebetulnya kan menjadi model. Amin. Yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Orang-orang akhirnya meniru, semua meniru. Dan itu menjadi kehebohan yang luar biasa. Memang sekarang kalau saudara cari sudah direlokasi ke tempat lain. Artinya di tempat ini sudah tidak ada seperti itu. Tapi saudara pun dikasih oleh Tuhan, dampaknya masih besar sampai sekarang. Dampaknya itu bagi kami di kota Jakarta, saudaraku. Tiap kali kalau menyeberang cari zebra cross. Dan kalau kami lewat di zebra cross, langsung rasakan kayak model. Jadi melenggak-lenggok juga, seperti peragawan dan peragawati. Pengaruhnya itu masih besar sampai sekarang, saudara. Saya jadi ingat, saudaraku, di awal gereja mula-mula, itu ada satu kegerakan yang begitu luar biasa, yang mempengaruhi banyak orang. Gereja mula-mula itu sebetulnya sebuah kegerakan. Dimulai dari murid-murid Tuhan Yesus 1220, akhirnya begitu banyak, bahkan Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka karena mereka punya gaya hidup yang berbeda, yang saat itu dikenal sebagai gaya hidup jemaat mula-mula. Apa itu gaya hidup jemaat mula-mula, saudaraku? Mereka memecah roti, mereka mengadakan ibadah, mereka memuliakan Tuhan tiap-tiap hari, dari satu rumah ke rumah lain, ke rumah lain, ke rumah lain, ke rumah lain, dan akhirnya semua orang menjadi pengikut Kristus. Dan saya percaya kita yang ada hari ini pun menjadi pengikut Kristus, itu dapat ledakan yang dulu. Amin. Oh iya, sampai Injil diberitakan ke seluruh dunia. Mereka memperagakan satu gaya hidup yang saya sebut SP2K. Dan saat itu nggak ada ya. Di kalangan orang-orang Yahudi saat itu nggak ada ini. Apa itu SP2K? S, sangkal diri. P, pikul salib. K, hidup dalam kebenaran. K yang kedua,
hidup dalam kekudusan. Gaya hidup zaman mula-mula adalah istimewa kain yang membuat mereka akhirnya menjadi model yang diikuti oleh banyak orang. Jadi kalau ada orang tanya, bagaimana cara penginjilan yang paling tepat, yang paling efektif, saya mau berkata, penginjilan yang paling efektif adalah melalui kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Orang melihat gaya hidup apa yang ada pada kita. Orang melihat model kayak apa kita. Dan orang akan mulai tertarik, lalu mulai mengikuti. Dan jujur saudaraku, panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus menjadi model orang-orang yang diikuti di tengah-tengah dunia ini, agar banyak orang datang kepada Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jangan pernah abaikan panggilan yang begitu mulia, yang begitu luar biasa. Itulah sebabnya pagi hari ini saya ingin membahas satu hal yang saya beri judul, jadilah model yang dikehendaki Allah. Jadilah model yang dikehendaki Allah dalam segala aspek kehidupan. Bisa apa saja profesinya, macam-macam profesinya, tapi di situ jadi model. Amin. Di situ jadi model yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah. SP2 kali. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah menciptakan manusia itu begitu sempurna, serupa segambar dengan Dia. Dahsyatnya, dahsyat. Yang setuju katakan dahsyat. Lebih kuat lagi bilang dahsyat men. Nah gitu loh saudara ya. Gereja itu harus begitu. Amin. Harus hidup, harus bersemangat. Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan dirinya. Itu dahsyat, gak dikurangi sedikit pun, sama. Tapi oleh karena manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, jauh dari pencipta, berbeda jauh dari Allah yang sempurna. Dipuji nama Tuhan, Yesus datang menembus kita. Amin. Yesus datang, Allah mencari manusia. Oh, tapi dikasih oleh Tuhan, jauh sebelum itu manusia coba cari-cari Allah. Makanya lahir agama-agama mencari Allah. Ketemu, tersesat, malah ketemu alamat palsu. Ya kan? Banyak manusia tersesat. Agama membuat banyak orang juga tersesat. Dipuji nama Tuhan, Allah mencari manusia. Saya mau tanya, ketemu apa tidak? Ketemu atau tidak kalau Allah yang Maha Kuasa mencari manusia? Pasti ketemu. Dia mencari orang yang diciptakan, pasti bertemu. Dan Tuhan kemudian menebus saudara dan saya. Hubungan relationship yang tadinya terputus, roh Allah dan roh manusia yang terputus, oleh karena korban Yesus Kristus dipersatukan kembali. Kafa melekat kembali. Roh manusia yang tadinya mati menjadi hidup. Roh Allah ketika terpisah, roh manusia terpisah dari roh Allah, roh manusia itu mati juga. Tapi ketika bertemu dengan roh Allah menjadi hidup kembali. Orang bilang lahir baru. Ini penting. Lahir baru itu penting. Kekristenan selalu dimulai dengan lahir baru. Saya mau tanya, ingat saudara, kapan saudara lahir baru? Tanggal, bulan, tahun, siapa yang ingat? Oh, nggak ingat. Tapi sudah lahir baru. Sudah lahir baru. Ingat? Nggak ingat? Oh, ingatnya cuma happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kalau itu ingat, ya. Padahal saudaraku, kehidupan rohani kita itu dimulai dari lahir baru, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan itu adalah karya Yesus, karya Allah yang besar.
yang menepati janjinya untuk menyelamatkan manusia. Kita ditebus, tapi bukan sampai di situ saja. Yesus bukan hanya menebus manusia, tapi dia juga mengajarkan, dia memberitakan tentang kerajaan sorga. Aturan main kerajaan sorga diberitakan. Makanya kalau saudara ada kitab Injil, Yesus itu ngajar, berbahagialah orang yang dianiaya, berilah kamu akan diberi. Betul? Banyak sekali pengajaran Tuhan di situ. Itu hukum-hukum kerajaan sorga. Apa sampai di situ saja? Apa berarti sampai di situ? Tidak. Tuhan bahkan dia sendiri yang memperagakan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Allah. Bayangkan, Yesus menjadi role model. Ya, dan memang kalau kita bicara tentang model manusia yang dikehendaki oleh Allah sejak semula, itu adalah Yesus. Yesus itu adalah model manusia yang memang dikehendaki oleh Allah sejak manusia itu diciptakan. Bapak pun dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya itu mengalami yang namanya keserupaan dengan Dia. Manusia yang sudah diperdamaikan dengan Allah, Tuhan mau supaya kita terus dimuridkan. Makanya ada gereja. Gereja itu ngapain sih? Mengembalakan, betul. Memuridkan. Amin. Katakan memuridkan. Siapa yang selama ini engkau tahu kau sedang dimuridkan? Lambaikan tangan saudara. Oh, tepuk tangan dulu meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah jadi murid yang baik. Sudah jadi murid yang taat dan setia. Haleluya. Tapi apa berarti sampai di situ dimuridkan saja? Tidak. Kita harus didewasakan. Sebab hanya yang dewasa yang akan menghasilkan buah yang manis. Dan percayalah, mempelai Kristus itu adalah pribadi yang dewasa, saudara, bukan kanak-kanak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya itu dewasa. Tuhan Yesus berkata begini, saudara, hendaklah kamu menjadi sempurna, sebab Bapakmu di sorga sempurna. Apa arti sempurna? Bahasa aslinya adalah terios. Kata terios punya pengertian: satu, dewasa; dua, matang; tiga, lengkap. Manusia harus memiliki, dimuridkan, tujuannya jelas, menjadi sempurna. Sempurna berbicara dewasa, matang, lengkap. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus diubahkan supaya kita memiliki hidup dengan kualitas kerajaan sorga. Saudara, waktu kita pertama kali menjadi orang percaya, Tuhan menerima kita itu apa adanya. Amin. Apa adanya. Mungkin kita seorang pendosa, kita seorang pencina, kita seorang yang rusak dalam hidup. Tuhan terima kita apa adanya. Dia membuka tangannya, dia menerima kita. Tapi ingat, dia Bapak yang baik. Bapak yang baik tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya tentang apa adanya. Dia akan mengupgrade kita. Dia akan mendidik saudara dan saya. Dia akan menegur, menghajar kalau perlu. Supaya apa? Supaya kita upgrade, naik kelas, naik level, masuk dalam standarnya Tuhan. Saudara tahu arti kata pemulihan? Dipulihkan, tahu? Ya. Kalau misalnya sesuatu kita di atas ini, lalu kemudian jatuh, ya, lalu pulihkan, artinya apa? Dikembalikan ke posisi semula. Kalau posisi semula kita memang diciptakan serupa segambar dengan Allah, lalu jatuh, ketika dipulihkan, artinya kita diangkat kembali, ditaruh kembali kemana? Ke posisi semula, serupa segambar dengan Tuhan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan juga. Haleluya. Dan proses ini masih terus berlangsung, belum selesai. Kita masih terus menjalaninya tiap-tiap hari, saudaraku, sampai nanti genap waktunya. Amin. Apa sih arti Kristen?
Kita sebut diri kita orang Kristen. Apa arti Kristen? Oh, pengikut Kristus. Tidak salah. Tapi ada satu arti yang paling tepat sebetulnya. Kristen artinya peniru Kristus atau seperti Kristus. Artinya seperti Kristus hidup, demikianlah orang Kristen harus hidup. Sebuah ayat kita baca sama-sama dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Yesus harus menjadi role model buat kita semua. Bukan tokoh yang lain, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta kita, bukan. Role modelnya harus jelas Yesus. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa, katakan barang siapa, mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup. Katakan wajib hidup. Sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kata lain, kalau kita berkata saya ini milik Tuhan, saya ini pengikut Kristus, maka tidak ada kata lain, kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Dia menggenapi seluruh kehendak Bapa di surga. Dia datang menjadi sama dengan manusia, supaya saudara dan saya itu lebih gampang mencontoh. Oh ya, halo, Tuhan sama dengan manusia. Maksudnya apa? Supaya saudara dan saya bisa meneladani Tuhan, bisa meneladani Yesus Kristus. Dia sebagai yang sulung dan kita menjadi saudara-saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi masih terus berlangsung pelajaran ini, masih terus dimuridkan, didewasakan, ini masih terus berlangsung. Nanti kalau kita sudah dipanggil pulang, sudah habis waktu kita, baru kita lulus dari sekolah ini, sekolah kehidupan. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, Rasul Paulus sangat mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya dia berkata apa yang menjadi tekad dalam hidupnya dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Coba kita buka Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Dikatakan begini, karena, baca sama-sama, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini paling sering dikutip ketika mau tutup peti, ketika mau pemakaman, ini sering dikutip. Apa artinya? Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Artinya hidupku seperti Kristus telah hidup. Itu artinya. Kalau kita berani berkata bagiku Kristus, hidupku adalah Kristus, berarti kita hidup seperti Kristus telah hidup. Baru setelah itu mati jadi keuntungan. Tapi kalau hidupnya jauh dari Kristus, jauh dari kemiripan dengan Kristus, lalu mati, jadi keuntungan atau tidak? Tidak jadi keuntungan. Tidak jadi keuntungan. Tapi kalau hidup kita tiap hari meneladani Kristus, dan kemudian kita menjadi model bagi banyak orang, mati itu keuntungan. Kita ini harus jadi model. Yang setuju bilang amin. Ya, coba lihat orang di sebelah saudara, suami, istri, saudara bilang, Pak, kamu itu model. Bisa 1, 2, 3, ngomong satu sama lain, kamu itu model. Amin. Jadi model itu nggak usah harus untuk orang lain dulu. Artinya orang yang jauh-jauh dulu, orang yang paling dekat dengan kita. Betul tidak? Dalam rumah tangga, Yerusalem dulu, baru Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sudah gak kita di Yerusalem, di rumah kita menjadi model? Suami jadi model, istri jadi model, yang dikehendaki Allah. Suami sudah gak jadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan, sudah gak jadi imam dalam keluarga. Apa sih arti imam, Pak? Imam artinya kita membawa seluruh keluarga kita menyembah Tuhan, mengajarkan firman Tuhan. Kalau di perjanjian lama bahkan jelas hukum Taurat mengajarkan supaya janganlah engkau lupa mengajarkan siang dan malam, memperkatakan kitab Taurat ini, mengajarkan
kepada anak cucu kita. Itu tugasnya Bapak. Bapak-bapak yang ibadah pagi hari ini, pertanyaannya sudah jadi imam. Gimana anak-anak kita? Ibadah nggak sama Tuhan? Jadi orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Atau kita berkatakan mereka sudah dewasa Pak, biarkanlah mereka memilih jalan masing-masing. Anda salah konsep. Anda gagal konsep sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu menjadi imam. Amin. Jangan sampai kita apanya. Jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Pak, saya sudah tanggung jawab Pak. Saya udah kerja Pak. Saya udah kasih uang. Bukan cuma itu. Itu terlalu basic. Terlalu basic. Kita punya tanggung jawab menjadikan keluarga kita keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Pak, saya sudah melayani, enggak jaminan ada banyak pelayan Tuhan keluarganya malah berantakan. Suami istri melayani, anak-anaknya enggak jelas. Ya tadi main dua kaki. Ya. Artinya apa? Ini harus menjadi bahan introspeksi buat saya juga sama sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Saya juga mengintrospeksi, sudahkah saya menjadi seorang imam, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab? Lalu gimana peranan istri? Istri itu penolong yang sepadan, saudaraku. Istri nggak di bawahnya suami, sepadan. Amin. Pasangan itu kan sepadan. Dan istri ditetapkan menjadi seorang penolong bagi suaminya. Berapa banyak istri-istri di tempat ini engkau sudah jadi penolong di dalam rumah tangga saudara. Boleh angkat tangan istri, silakan angkat tangan diri. Oh puji Tuhan, tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, ada yang ragu-ragu ya. Mau angkat tangan ragu-ragu. Ini ada suami, dia kira-kira komplain kan? Ya, nggak apa-apa saudara, minimal janji iman. Amin. Ya, mungkin kemarin belum jadi penolong, mungkin baru jadi penggonggong. Nah, makanya suami kadang-kadang mau pulang ke rumah mikir, karena begitu sampai di rumah digonggong. Ya. Amin. Jadi istri, jadi seorang ibu yang bijaksana itu harus saudara. Orang tua harus jadi model supaya orang tua itu bisa diteladani anak-anaknya. Saya ketemu orang tua yang komplain, anaknya sulit disuruh berdoa, sulit untuk pergi ibadah, sulit untuk baca Alkitab. Kenapa saudara? Karena anaknya dia, tapi maminya juga nggak pernah berdoa, juga nggak pernah baca Alkitab, ibadah juga bolong-bolong. Kok nggak ibadah? Akan minggu lalu sudah. Loh, bayangkan saudara, ibadah kok saudara, ibadah minggu itu hitungan. Minggu lalu sudah. Jadi minggu ini bolong-bolong, nanti minggu depan lagi. Begitu loh saudara. Ya kalau kayak gitu, jangan harap anak-anak akan hidup takut akan Tuhan kalau dia melihat orang tuanya kayak gitu. Kita harus jadi model, jadi teladan yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita mengenal dari siapa? Yesus. Yesus itu role modelnya. Jadi kita tidak ada yang keluar dari role itu. Memang saudara dikasih oleh Tuhan. Ini butuh diperjuangkan. Ini butuh diperjuangkan. Tapi saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, ini layak diperjuangkan karena konsekuensinya itu kekekalan. Kita kadang-kadang untuk yang sementara rela berkorban, rela berjuang, habiskan banyak waktu, tapi untuk perkara yang kekal selama-lamanya kita abai. Justru kita abaikan, kita lupa. Tapi saya percaya jemaat Betani Manyar di tempat ini yang tiap minggu taat dan setia ibadah, engkau menjadi pribadi yang dimulihkan, menjadi dewasa, dan hari-hari ini sedang proses menuju keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saya sangat percaya itu. Dari wajah-wajah saudara saya tahu
orang-orang yang cinta akan Tuhan. Amin, haleluya. Harus diperjuangkan. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 13, pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri, memang harus berjuang, nggak bisa santai. Pak, yang penting kan mengalir aja, Pak. Oh jangan, butuh effort dari kita. Mengalir dalam pengertian kita mengikuti tuntunan Roh Kudus benar, tapi juga harus ada perjuangan kita. Coba buka Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. 23. Ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Garis bawah ini, ya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Coba perhatikan jawaban Tuhan, ayat 24, baca sama-sama. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Katakan berjuanglah. Lebih keras lagi bilang berjuanglah. Yes. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ini perlombaan kita semua. Amin. Ini perlombaan kita. Jadi bukan santai, kita harus berjuang untuk bisa masuk. Ya. Kata sesat di situ menunjukkan betapa sukar, tidak mudah. Tapi saya percaya Roh penolong yang ada di dalam kita akan memampukan setiap kita. Sesukar apapun, sesulit apapun, kalau ada Roh penolong, kita akan mampu, kita akan cakap melakukan segala perkara. Apakah saudara mau menjadi model yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup ini? Berapa banyak yang mau? Sekali lagi lambaikan tangan saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau saudara mau, ayo terus bangkit bagi Tuhan. Ada 3 poin penting yang harus kita pahami. Kalau saudara mau menjadi role model, menjadi model yang dikehendaki oleh Tuhan, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakanlah waktu yang Tuhan berikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, waktu hidup kita di dunia ini sangat amat terbatas. Karena itu jangan kita membuang-buang waktu kita dengan sia-sia. Jangan suka menunda-nunda untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Orang Kristen akhir zaman seringkali nggak menolak firman. Dia berkata amin, tapi untuk melakukannya nanti dulu. Artinya apa? Ditunda. Nah, saya mau ajak saudara mempraktekkan sesuatu hal dulu. Coba yang bawa tangannya dua-dua dibuka begini. Yang nggak bawa tangan lihat sebelahnya aja. Coba saudara lihat di telapak tangan saudara itu tertulis atau mirip huruf apa saudara? Huruf apa? Di sebelah kiri bilang M, di sebelah kanan B. Oh salah baca itu, ya. Huruf W itu terbalik, ya. Huruf M. Paduan suara huruf apa? M. Saudaraku, ternyata ini ada pengertiannya. Ya, saya baru saja membaca belum lama ini, ada pengertiannya. M yang pertama itu memento. Ini dalam bahasa Latin, ya. Memento. Dan M yang kedua itu adalah mori. Memento mori. Ini dia. Artinya apa? Ingatlah waktu kematian. Jadi ternyata kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, selalu ada pesan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita yang bisa kita lihat. Kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan tangan kita melihat di situ. Memento mori. Artinya apa? Ingatlah waktu kematian. Apa maksudnya, Pak? Kenapa kita disuruh untuk mengingat waktu kematian kita? Agar kita sadar waktu kita itu di dunia terbatas. Dan di dalam waktu yang terbatas ini, apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita perbuat dalam hidup yang terbatas ini? Apa kita mau buang-buang waktu seenaknya? Ada yang bilang, tapi kan saya masih muda Pak, saya masih punya waktu cukup lama. Nanti dulu, untuk meninggal tidak diperlukan harus tua dulu. Halo Pak, saya sehat Pak, saya tiap hari fitness Pak, saya pasti lebih sehat, umur saya panjang. Kata siapa? Sebab hidup dan mati bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Kita boleh aja berolahraga, badan kita menjadi bagus, yes. Tetapi soal hidup dan mati nggak ada kaitannya. Banyak orang sehat tiba-tiba pulang. Memento mori mengajarkan kepada kita, lakukan yang terbaik. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Kalau saudara punya pemahaman hari ini adalah hari terakhir saudara hidup, saya mau tanya, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan? Wayar apa yang akan dilakukan kalau diberitahu hari ini nanti jam 12 malam selesai? Apa yang akan dilakukan? Ya, saya mau beritahu saudaraku, kalau kau tahu hari ini adalah hari terakhir kau hidup, satu atau dua kata, bayar utang. Bayar utang yang belum dibayar itu bayar. Utang apa Pak? Utang pengampunan yang masih ditunda, lakukan. Ada orang suruh ngampuni susah yang minta ampun. Ada yang diampuni suaminya sendiri. Ayo Bu, ampuni suami ibu supaya ibu dibebaskan. Enggak, biar kapok dulu, biar menderita dulu. Ibu jangan salah, selama ibu gak ngampuni, yang menderita itu bukan suami saja, engkau lebih menderita. Betul tidak? Saudara jengkel sama orang, saudara gak ngampuni dia makan bakso enak, dia minum enak, dia tidur enak, nonton enak. Kita lihat dia, kita yang empat, betul gak? Halo, itu baru 4, belum 5, 6, 7. Kita jadinya. Maka itu orang mengampuni, itu yang dibebaskan itu sebetulnya bukan yang diampuni. Yang mengampuni itu yang dilepaskan dari belenggu kepahitan, belenggu sakit hati, dia dibebaskan dari penderitaan. Amin. Haleluya. Jadi kalau hari ini adalah hari terakhir, bayar utang. Utang pengampunan lepaskan. Utang apa lagi? Perhatian. Banyak sekarang suami udah gak lagi memperhatikan istrinya, istri gak memperhatikan suaminya. Anak-anak tidak lagi mendapat perhatian dari orang tua, pokoknya dikasih duit udah cukup, gak diperhatikan sama sekali. Hari-hari ini kalau diberi kesempatan, ayo ambil waktu, kasih perhatian. Kapan terakhir pergi bersama? Kapan terakhir ngobrol enak bersama? Selama ini apa alasannya? Sibuk. Saya sibuk Pak. Dia lupa hal yang paling penting. Bayar utang. Amin. Katakan bersama saya, bayar utang. Utang apa lagi? Pemberian. Banyak yang masih kita tunda. Ayo beri. Jangan tunda. Nabur. Jangan tunda dong. Nabur. Utang apa lagi? Yang gak boleh lupa, utang duit. Ya, utang duit harus bayar. Pinjam sama teman jadi kembali. Ya, jangan giliran kita lebih galak daripada yang punya duit. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tahun 1748 ada seorang yang namanya John Newton. Dia kalau sekarang ini usahanya itu outsourcing tenaga kerja, TKA, tenaga kerja Afrika. Dia membawa orang-orang Afrika dipindahkan bekerja di London, di Inggris. Dia dikenal sebagai seorang penjudi, pemabuk, penzina, pendosa pokoknya. TKA ini selalu dibully, selalu disakiti.
ketika dalam perjalanannya dengan kapalnya digoncang oleh angin dan badai yang begitu hebat. Begitu digoncang semua, seisi kapal ketakutan. John Newton juga ketakutan, dan di dalam ketakutannya dia tiba-tiba ingat Tuhan. Terkadang goncangan perlu ya, untuk bikin orang ingat Tuhan. Dan di dalam ketakutannya itu dia ingat cerita Yunus waktu sekolah minggu diajarin dia, Yunus dilempar ke laut, dia ketakutan, jangan sampai aku dilempar, tolong beri aku kesempatan Tuhan, kalau Engkau beri aku kesempatan aku akan berubah. Dan mujizat terjadi, lautan menjadi begitu teduh, dan akhirnya mereka sampai ke laut. John Newton kemudian berubah. Dia tidak lagi menjadi seorang pejudi, pemabuk, pendosa, tidak lagi. Dia tetap mengimpor tenaga kerja asing, tenaga kerja Afrika, tapi tidak lagi dianiaya. Dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Lalu dia menulis sebuah lagu yang begitu bagus, yang sampai hari ini pun gereja Tuhan masih mendengar.